Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Putri. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hukum adat perkawinan dari adat Jawa. Em, jadi perkawinan adat Jawa itu ada sejumlah profesi atau hajatan yang terlebih dahulu dilaksanakan. Dengan menjalani prosesi hajatan ini, diharapkan keluarga besar dan calon pengantin dijauhkan dari berbagai rintangan dan seluruh acara dapat berjalan dengan lancar. Gimana sih prosesinya? Yang pertama itu ada namanya pasang teratak tarup atau dilakukan itu dengan memasang dekorasi tenda yang disebut teratak dari dan hiasan dari janur eh, a- dan atau daun kelapa muda yang disebut tarup. Lalu yang kedua, hiasan ini dipasang pada pintu masuk yang menjadi pertanda bahwa keluarga sedang mengadakan acara hajatan mantu. Sementara itu janur kuning melengkung seakan meminta calon pada Sang Maha Kuasa sebagai doa agar dilimpahi berkah dan kemakmuran pada kedua mempelai. Yang kedua ada kembar mayang. Seperti namanya, kembar mayang ini adalah sepasang hiasan dekoratif yang dibentuk dari rangkaian akar, batang, daun, bunga, dan buah setinggi setengah sampai satu badan orang dewasa. Nah, mayang ini akan dilibatkan dari sub upacara sampai upacara panggih. Kembar mayang dipercaya dapat memberikan motivasi dan kebijaksanaan kepada kedua pasangan untuk menjalani lembaran baru dalam rumah tangganya. Lalu yang ketiga ada pasang tuhan. Pasang tuhan ini maknanya adalah harapan terhadap kedua pasangan suami istri agar dikaruniai momongan. Salah satu bagian penting dalam tuhan adalah pohon pisang raja yang buahnya itu sudah matang. Selain pisang ada juga tebu ulung, cengkir gading, daun randu, dan daun lainnya. Ya, daun ini sebagai simbol saja sih, serintangan dalam hidup yang diharapkan mampu dilewati bersama. Yang keempat, ini proses yang paling sering kita lihat, yaitu ada siraman. Nah, siraman ini 1 sampai 2 hari sebelum akad nikah. Keluarga akan melakukan siraman kepada sang calon pengantin. Akan ada 7 orang yang melakukan siraman. Jumlah ini berdasarkan disebutnya 7 dalam angka Jawa itu pitu yang diisyaratkan sebagai pitulung atau pertolongan kepada calon pengantin. Ritual siraman ini menyimbolkan pembersihan diri sebelum masuk ke ritual yang lebih sakral. Yang nantinya sang ayah dari mempelai wanita yang akan melakukan siraman terakhir. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengendok anak perempuannya menuju kamar pengantin. Lalu ada yang kelima, dodol dawet. Prosesi ini pada pernikahan adat Jawa adalah em, tidak benar benar jualan karena pembeli membayarnya dengan kewereng atau pecahan tembikar dari tanah liat yang menggambarkan kehidupan manusia yang berasal dari tanah. Prosesi ini sang ibu dari mempelai wanita lah yang melayani ya, sedangkan sang ayah mengayungi ibu. Ini merupakan contoh bahwa sepasang suami istri harus saling bergotong royong dalam memindah rumah tangga. Yang keenam ada potong tumpeng. Dalam adat ini, tumpeng identik dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan karena bentuknya menyerupai gunung. Prosesi ini pada pernikahan adat Jawa akan dilakukan oleh kedua orang tua dengan mengambil puncak tumpeng beserta lauk pauknya. Yang ketujuh ada dalangan pungkasan. Dalangan pungkasan ini adalah berarti suapan terakhir. Ritual pernikahan adat Jawa yang satu ini melambangkan tanggung jawab terakhir orang tua terhadap anaknya. Momen ini cukup mengharukan karena sekaligus melepas anak untuk membangun keluarganya sendiri. Yang kedelapan, tanam rambut dan lepas ayam. Ritual ini bertujuan agar kedua mempelai dijauhkan dari segala hal buruk dalam rumah tangga. Lalu dilanjutkan dengan pelepasan ayam jantan hidup sebagai bentuk keikhlasan. Orang tua melepas anaknya hidup mandiri seperti ekor seekor ayam mencari makan sendiri. Nah, lalu ada apa ini ya? Ada namanya itu yang kedelapan. Salah, maaf, yang kesembilan maksudnya Midodareni. Midodareni ini adalah pernikahan jauh sebelum hari pernikahan akan diakhiri dengan Midodareni yang berasal dari kata widodari yang artinya bidadari. Diharapkan ritual ini sang pengantin wanita akan secantik bidadari dari surga pada saat pernikahannya esok hari. Lalu bagaimana dengan susunan acara puncak pernikahan adat Jawa? Yang pertama itu
Ada upacara pernikahan. Pada momen ini waktunya kedua pengantin berhadapan dengan penghulu, orang tua, wali, dan tamu undangan dan mengucapkan sumpah serta janji pernikahan. Kedua pengantin akan mengenakan pakaian tradisional khas adat Jawa berwarna putih sebagai lambang kesucian. Kedua upacara panggih disebut juga dengan dapat bertemu. Prosesi inilah puncak pernikahan adat Jawa. Jadi prosesi ini akan dilaksanakan setelah pernikahan sah secara agama, hukum bukan sebaliknya. Berikut ini urutan upacara panggih. Yang kedua, yang pertama ada balangan gantal, kedua ngindak endok atau injak telur. Yang ketiga ada sinduran, yang keempat ada bobot timbang. Yang kelima minum air degan, keenam kacar kucur, keenam dulangan, ke oke, itu yang terakhir ya. Kita masuk kepada bubak kawah. Nah, ini adalah prosesinya yang ketiga. Bubak kawah ini adalah acara yang paling ditunggu dan meriah. Hanya saja bubak kawah ini hanya dilakukan pada saat mantu pertama. Ini merupakan rasa syukur orang tua atas pernikahan anaknya. Lalu ada tumplek punjen. Apa itu tumplek punjen? Yaitu kebalikan dari babak kawah. Keluarga akan mengadakan prosesi tumplek punjen saat seluruhnya sudah menikah sehingga tidak akan em, bermenantu lagi. Tumplek punjen berarti melepas dharma orang tua pada anak. Yang kelima ada sungkeman. Sungkemanlah yang mengakhiri prosesi pernikahan adat Jawa. Kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai bisa menikah menjalani lembaran baru kehidupan. Yang terakhir ada kirap pengantin. Nah, kirap pengantin ini istilah yang digunakan saat pengantin meninggikan panggung pelaminan untuk berganti pakaian. Itulah tadi serangkaian panjang ritual dan prosesi pernikahan adat Jawa yang lengkap beserta makna dari masing-masing prosesi tersebut. Setiap budaya pasti memiliki adat pernikahannya masing-masing. Ini merupakan adat pernikahan adat Jawa, yaitu adat saya sendiri yang saya tahu dan yang saya sering lihat juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.